tes 1 2 3 masuk. Oke, karena udah jam 4:12 mungkin kayaknya nggak ada lagi yang mau join. Mungkin kalau mau join ntar bisa nyusul aja di tengah-tengah pertemuan. Jadi karena udah 16:12 jadi kita langsung saja mulai pertemuan pada sore hari ini. Mungkin dikit join karena ada lagi puasa. Semoga puasa yang masih tetap semangat dan bernilai ibadah. Nah, sebelum kita memulai pertemuan pada sore hari ini, marilah kita berdoa dan niatkan kepada Allah untuk belajar dan memperoleh pengetahuan karena Allah Ta'ala. Karena kata Allah, man salaka tarikan, karena hadis Rasulullah SAW, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Walaupun yang dimaksud di hadis Rasulullah tersebut merupakan ilmu agama, tapi jika ilmu kimia ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk agama Allah, insyaallah juga akan mendapatkan keutamaan orang-orang yang diberi keutamaan dalam menuntut ilmu tersebut. Oke, baiklah, sebelum memulai pertemuan pada sore hari ini, marilah kita niatkan untuk belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Allah berikan kita pemahaman supaya kita bisa memahami materi kimia ini dengan baik. Kita berdoa, dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan di lain waktu. Nah, langsung saja kita bahas. Rencananya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa, tapi kita sedikit review dulu silabus. Bentar, balik. Materi setelah UTS. Nah, di materi setelah UTS ini lebih berfokus pada kimia larutan dan kimia organik. Adapun materi-materi yang bakal kita bahas selama beberapa pertemuan ke depan adalah yang pertama tentang teori asam basa, yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kesetimbangan asam basa. Kesetimbangan asam basa. Selanjutnya ada kesetimbangan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Tentang KSP, kali kelarutan. Terus elektrokimia, terkait sel volta dan elektrolisis. Dan yang terakhir, kimia organik dan biomolekul. Ini paling asik sih menurutku karena aku ngambil keilmuan keahlian kimia organik dan biomolekul. Nah, kemarin aku ngiranya sesuai silabus tahun lalu elektrokimia masuk di sebelum UTS. Ternyata silabus di tahun ini elektrokimia masuk ke materi setelah UTS. Jadi materi setelah UTS ini nggak sepadat materi sebelum UTS, jadi kita bisa bahas lebih dalam dan lebih banyak bahas soal-soal tentang kimia kelarutan dan kimia organik. Nah, langsung saja kita masuk ke topik bahasan pada sore hari ini, yaitu tentang teori asam basa. Teori asam basa. Nah, di teori asam basa ini lebih banyak ke pemahaman konsep sih. Ntar hitung-hitungannya ada di kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan kelarutan. Jadi di teori asam basa ini materinya simpel, cuma konsep pemahaman konsep yang menjadi dasar dalam menjawab soal-soal tentang asam basa, baik itu kesetimbangan asam basa maupun kesetimbangan kelarutan. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama kita, yaitu tentang teori dan konsep asam basa.
Nah, jadi teori asam basa ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Adapun perkembangan teori asam basa itu yang pertama, teori asam basa dikemukakan oleh Arrhenius. Bentar, kita masuk ke yang bakal output yang bakal dibahas di teori asam basa. Nah, jadi berdasarkan silabus di teori asam basa ini, output yang diharapkan adalah bisa paham terhadap spesies asam basa berdasarkan konsep Bronsted-Lowry dan Lewis. Bronsted-Lowry dan Lewis. Terus dapat memperkirakan kekuatan relatif asam basa. Kekuatan relatif. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu yang mengemukakan teori asam basa itu adalah teori Arrhenius. Teori Arrhenius. Nah, walaupun di sini nggak dituntut kita untuk memahami berdasarkan teori Arrhenius karena mungkin sudah kurang relevan, teori Arrhenius tersebut sudah disempurnakan oleh Bronsted-Lowry dan Lewis, tapi kita juga harus bisa setidaknya mengenal dan memahami tentang teori Arrhenius. Nah, jadi berdasarkan teori Arrhenius ini teori asam basa yang paling sederhana, di mana asam merupakan spesies yang menghasilkan ion hidrogen atau melepaskan ion H+. Spesies yang dapat menghasilkan ion hidrogen, ion H+ dalam air. Nah, si Arrhenius ini hanya fokus pada pelarutnya air, sedangkan basa merupakan spesies yang dapat menghasilkan ion OH- yang dapat terurai jadi OH- dalam larutan air. Contohnya gimana? Contohnya asam itu contohnya HCl. Terus dalam air H2O terurai menjadi H+ sama Cl- kan. Jadi menghasilkan ion H+ merupakan asam. Kalau basa contohnya NaOH. Dalam air terurai menjadi Na+, H+ tambah OH- merupakan basa berdasarkan teori Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini sudah kurang relevan, sudah disempurnakan oleh teori Lewis dan Bronsted-Lowry. Adapun kekurangan teori Arrhenius ini, kekurangan teori Arrhenius itu diantaranya yang pertama, teori ini hanya diterapkan pada reaksi yang terjadi dalam air, hanya pada pelarut air. Nah, sedangkan pelarut di kimia itu banyak banget kan, bisa DCM, bisa CHCl3 atau kloroform, bisa metanol, etanol, benzen dan lain-lain. Nah, si teori Arrhenius ini hanya pada air doang, hanya pada pelarut air. Jadi nggak bisa untuk pelarut-pelarut lain. Jadi karena di teori Arrhenius ini cuma didefinisikan asam basa berdasarkan yang terjadi pada senyawa yang ada pada air, yang maksudnya yang dilarutkan dalam air.
Oke, kekurangan selanjutnya tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang memiliki hidrogen dengan bilangan oksidasi 1 larut dalam air membentuk asam, sedangkan hidrogen pada CH4 atau pada senyawa lainnya juga mempunyai bilangan oksidasi +1. Itu tuh kenapa bukan asam? Jadi tidak dapat menjelaskan senyawa yang memiliki hidrogen bilang 1 bisa asam, bisa basa. Contohnya asam HCl kan, basa contohnya CH4 atau gas metana. Jadi dia tuh nggak bisa ngejelasin, padahal di log H+ di HCl sama metana ini sama-sama +1, tapi dia nggak bisa ngejelasin kenapa HCl asam sedangkan di metana basa. Nah, kelemahan selanjutnya hanya senyawa-senyawa hanya bisa menjelaskan senyawa yang mengandung OH- sebagai basa. Hanya bisa menjelaskan senyawa yang punya OH- sebagai basa. Padahal senyawa-senyawa basa lain banyak yang nggak punya OH-. Contohnya ya CH4 tadi, dan masih banyak lagi sih. Ini juga Na2CO3. Na2CO3 tuh kalau dilarutkan dalam air kan sifatnya basa. Nah, itu nggak bisa ngejelasin sifat kebasaan senyawa-senyawa yang nggak punya OH-. Cuma bisa ngejelasin sifat kebasaan yang punya OH- seperti NaOH, terus pokoknya yang punya OH-. Jadi teori Arrhenius ini udah mulai ditinggalkan. Yang dituntut dipahami di sini adalah yang berdasarkan teori Bronsted-Lowry dan teori Lewis. Lanjut ke yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori Bronsted, masih tulisannya Lowry. Pokoknya gini, Bronsted-Lowry. Nah, jadi berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry ini, asam merupakan spesies pendonor H+, spesies pendonor proton H+, sedangkan basa spesies akseptor proton. Jadi dilihat pada kemampuan spesies tersebut dalam yang bertindak sebagai donor atau aseptor H+ atau proton. Contohnya NH3, sampel NH3, misalnya gas tambah H2O liquid jadi NH4+, ini aqueous tambah OH-. Nah, di sini yang mendonor H+ kan si H2O. H2O kan mendonor 1 H+ ke NH3. Donor 1 H+ ke sini jadi NH4+. Nah, jadi si H2O ini bertindak sebagai asam. Sedangkan si NH3 bertindak sebagai basa. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Kalau sedangkan di sini, nah pada teori asam basa Bronsted-Lowry juga kenal dengan nanti kita akan mengenal tentang asam pasangan asam basa konjugasi. Basa konjugasi. Nah, karena si
H2O ini mendonorkan H+, nah pasangannya si OH amin ini menjadi basa konjugasinya. Sedangkan si NH3 kan aseptor H+, dia menjadi NH4+, itu sebagai asam konjugasi. Kalau dilihat di sebelah kanan, kan reaksinya juga gitu kan, NH4+ ini mendonorkan 1H+ ke OH amin, jadi H2O, sedangkan NH4+ sendiri menjadi NH3 kalau reaksi kebalikannya. Jadi pasangan asam-asam konjugasi. Timbangan kecil. Nah, terus apa lagi ya? Berdasarkan teori Bronsted-Lowry juga, kita ntar mengenal asam kuat sama asam dan basa kuat sama asam dan basa lemah. Dan basa kuat itu terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Sedangkan asam lemah, asam dan basa lemah ya terionisasi sebagian. Terionisasi parsial. Oke, jadi itu teori asam basa Bronsted-Lowry. Terus di beberapa buku di Atkins juga dijelaskan lebih lanjut tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Bentar. Nah, ini yang penting. Bentar. Setiap hidrida logam tergolong basa. Tergolong basa dan disebut sebagai hidrida basa. Ini ada di Atkins kalau nggak salah ya. Udah aku resume. Contohnya tuh NaH, terus CaH2, anhidrida logam itu tergolong sebagai basa karena di air RX yang terjadi, reaksi yang terjadi di air NaH terurai menjadi H2O, terurai menjadi H+, Na+, tambah H-. Nah, H- ini dapat menarik H+ pada H2O, jadi H- kan itu tuh sifatnya sangat elektronegatif kan, karena punya elektron bisa menarik H+ pada H2O. Bakal ditarik sama H-. Jadi OH-. Jadi reaksi totalnya adalah NaH tambah H2O jadi Na+ tambah OH- tambah H2. Nah, jadi NaH, CaH, LiH itu tergolong sebagai hidrida basa berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry. Ini juga sesuai dengan teori Lewis kalau pelarutnya air, karena dia melepaskan OH- kan, H+ tambah OH- tambah H2, melepaskan OH- tadi sebagai basa. Oke, apa lagi yang penting? Ya, kita sedikit review tentang teori asam basa konjugasi pasangan asam basa konjugasi yang berasal dari teori Lewis, di mana contohnya Ha tambah H2O jadi
H3O plus tambah amin ini sebagai asam, sedangkan spesies Ha kan mendonor H plus sebagai asam kan, jadi H3O plus ini sebagai basa konjugasinya. Begitu juga sebaliknya, kebalikannya. Amin tambah H2O jadi hasilnya reversible. Jadi OH min tambah Ha. Ini basa. Ini asam konjugasi. Nah, jadi kita harus bisa menentukan pasangan asam basa konjugasi. Nah, yang penting di pasangan asam basa konjugasi ini, yang penting banget. Biasanya banyak keluar di soal-soal ujian. Suatu asam kuat, maka pasangan basa konjugasinya atau basa konjugasinya lemah. Nah, ini penting. Jika asamnya asam kuat, maka basa konjugasinya merupakan basa lemah. Mari kita lihat di soal. Contohnya HCl tambah H2O jadi H3O plus tambah Cl min. HCl kan asam kuat, merupakan asam kuat. Nah, basa konjugasinya si Cl min ini merupakan basa lemah. Nah, jadi kalau asamnya asam kuat, basa konjugasinya merupakan basa lemah, basa konjugasi lemah. Kalau contoh soalnya, tuh paling ditentukan mana yang merupakan asam kuat jika basa konjugasinya ini. Gitu. Bisa mengukurkan kekuatan asam basa dari pasangan asam basa konjugasinya. Terus apalagi. Udah, terus lanjut ke teori yang terakhir. Ini bentar, 1 A, B, yang C berarti. Yang C. Teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis. Jadi si Lewis ini selain merumuskan tentang struktur atom, dia juga merumuskan tentang teori asam basa. Nah, di mana asam Lewis itu, asam Lewis dulu dah. Asam Lewis itu dia berperan sebagai aseptor elektron. Jadi teori asam basa Lewis ini didasarkan pada kemampuan donor atau aseptor elektron, transfer elektron. Asam Lewis itu aseptor elektron, sedangkan basa Lewis itu donor elektron. Oke. Contohnya ya. Contohnya ini dah. NH3 sama BF3. 3 tambah BF3 jadi NH3 BF3. Nah, di sini ada PEB, si NH3 punya PEB. Jadi dia mendonorkan PEB itu ke BF3. BF3 kan nggak punya PEB. Jadi NH3 ini bertindak sebagai basa. Sedangkan BF3 bertindak sebagai asam. Karena si NH3 yang mendonorkan elektron ke BF3 membentuk kovalen koordinasi NH3 BF3.
Jadi gitu lebih kurang tentang teori asam basa Lewis. Contoh lainnya Al3+ tambah 6H2O membentuk kompleks Al H2O 6 kali, H2O 6 kali, tentunya 30. Nah, di sini yang berperan sebagai asam yang mana? Asam tuh aseptor Pb kan, jadi yang kemungkinan bisa menerima Pb, yang kemungkinan bisa menerima elektron yaitu Al3+. Karena dia sangat elektropositif kan, bisa menerima elektron. Ini asam. Sedangkan H2O punya PeB-DO2. DO maksudnya. Punya 2 PeB-DO. Itu berperan sebagai basa Lewis yang menggunakan Pb. Bentuk kompleks Al H2O 6 kali. Jadi gitu teori asam basa Lewis. Udah kelar tentang teori asam basa. Nah, sekarang kita bahas tentang kekuatan relatif asam dan basa. Jadi gitu doang sih kalau tentang teori asam basa. Ada 3 teori terkemuka itu Arrhenius, Lewis, sama Bronsted-Lowry. Ini udah harus hafal di luar kepala sama teman-teman semua karena udah dibahas di SMA juga. Terus sekarang kita masuk ke memperkirakan kekuatan relatif asam dan basa. Perkirakan kekuatan relatif asam dan basa. Nah, bentar. Kita harus tahu dulu apa saja asam kuat sama basa kuat. Nah, asam kuat yang merupakan asam kuat, kalau aku punya singkatan, aku bikin singkatan biar mudah ingat apa aja yang merupakan asam kuat itu celana, baru itu nomor 3 sobatku. Ini celana tuh Cl, baru itu Br, itu tuh I, NO3 tuh ya nomor 3 tuh ya NO3, sobat tuh SO4, ku tuh ClO4. Ya, nggak tahu kenapa ya, biar mudah aja. Ya, tinggal tambahin H di depannya. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 sama HClO4. Ini merupakan asam kuat. Sedangkan basa kuat kalau yang aku bikin singkatannya buat beberapa senyawa yang merupakan basa kuat yaitu Nana, KOH, baru, cantik, minggu sore. Jadi Nana tuh Na, KOH ya KOH, K-nya deh, tambahin OH. Baru tuh K, baru tuh BA, cantik tuh CA, minggu tuh MG, sore tuh SR. Tinggal tambahin OH. OH, KOH, BAOH, CAOH, MGOH, SR, MGOH 2 kali, SROH 2 kali, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali. Jadi ini golongan 1A yang ini, golongan 2A yang ini. Nah, tapi si CA nih, bentar, seminggu cari 1000 orang. Si MG ini masih diperdebatkan sampai sekarang, masih ada keraguan ini merupakan basa kuat atau basa lemah. Tapi tergantung nilai Ka yang diperoleh. Jadi biasanya si MgOH 2 kali ini termasuk basa lemah. Besok minggu ya, Mg itu bisa dikatakan basa lemah. Bisa juga basa kuat sih, tergantung
masih diragukan sampai sekarang. Oke, jadi itu merupakan beberapa senyawa asam dan basa kuat. Nah, di TPB lebih didetailkan lagi tentang kekuatan beberapa senyawa asam basa ini. Nah, itu ntar kita kenal dengan nama asamida sama asam oksi. Asamida untuk asam biner. Asam biner itu asam yang terdiri dari 2 atom sama asam oksi. Ini urutan kekuatannya buat asam biner. Contohnya itu asamida, itu ada beberapa nyawa NH3, terus H2O, HF, HCl, HBr, HI, oksi, H3PO4, terus H2SO4, HClO4. Nah, ini urutan kekuatan asamnya buat asamida tuh makin ke sini makin kuat, makin ke bawah makin kuat. Jadi antara HF, HCl, HBr, HI itu tuh yang paling kuat si HI. Sedangkan ini semakin ke atas semakin kuat, semakin ke kanan semakin kuat. Jadi yang merupakan asam kuat yang ini tadi kan, HCl, HBr, HF, HI. Sedangkan di sini merupakan asam kuat yang KNO3, H2SO4, HClO4. Ini asam kuat. Asam kuat. Nah, ini urutan kekuatan asam dan basa. Tahu itu dari mana? Berdasarkan eksperimen penentuan nilai Ka dan Kb-nya. Nah, Ka itu semakin besar nilai Ka, maka asam semakin kuat. Begitu juga Kb, makin besar Kb, maka basa makin kuat. Contohnya Ka-nya 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 5. Yang mana yang lebih kuat asamnya? Yang lebih kuat yang 10 pangkat min 5 karena Ka-nya lebih kecil. Terus pKa dan pKb. Nah, kalau pKa tuh kan shift log min Ka. pKa tuh shift log min 10 pangkat min pKa tuh Ka kan. Jadi semakin besar Ka, besar pKa, maka asamnya semakin lemah. Jadi asamnya lebih kuat tuh yang nilai pKa-nya lebih kecil kalau pKa yang diketahui. Terus pKb juga gitu, semakin besar pKb, maka basanya makin lemah. Basa makin lemah. Tentang PKB. Apa lagi? Kita lihat di PPT Budia dulu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. Udah tadi asam biner, asam oksi. Ini asam kuat, asam sama basa kuat apa aja. Selebihnya selain ini lemah ya sifatnya. Terus kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. Pengaruh
Nah, itu yang pertama, faktor yang paling berpengaruh terhadap kekuatan asam basa yaitu keelektronegatifan. 1. Keelektronegatifan. Makin elektronegatif suatu atom, maka elektron pada atom tersebut makin mudah tertarik. Nah, sehingga menarik elektron ikatan sehingga basa konjugasi makin stabil dan asam makin kuat. Contohnya elektronegatifan si karbon di bawah. Karbon lebih kecil daripada N, lebih kecil daripada O, lebih kecil daripada F. Maka keasamannya si CH4 lebih kecil daripada NH3, lebih kecil daripada H2O, lebih kecil daripada HF. Ini elektronegatifan bertambah. Keelektronegatifan, ini keasaman bertambah. Ini untuk sama-sama asam lemah ya. Kalau ini tadi kan buat asam kuat yang ini kan urutannya. Buat asam lemah bisa asamida bisa pakai ini, atau bisa pakai perbedaan keelektronegatifan. Dan itu biasanya semakin besar ukuran suatu asam. Misalnya besar ukuran, asamnya makin kuat. Terutama untuk asam okso. Kedua, nah kayak gini, HClO4 kan ukurannya lebih besar daripada H2SO4 kan, maka kekuatan asam si HClO4 lebih besar daripada H2SO4, lebih besar daripada HNO3. Ini juga HCl, HBr, HI kan yang paling besar ukurannya kan HI. Jadi HI ini lebih asam daripada HBr, lebih asam daripada HCl, gitu. Belum untuk asam okso sih. Tuh asam okso dan asamida. Asam, udah, asam aja dah. Asam okso maupun asamida. Oke, kalau kita negatif mudah, nah ukuran ya. Jadi caranya tadi HF keasaman, HF lebih kecil daripada HCl. Nggak bisa hapus. Lag, sabar. Lebih kecil daripada HCl. Maksudnya lebih kurang asam daripada HCl, lebih kurang asam daripada HBr. Apa gini? Dan lebih kurang asam daripada HI. Jadi yang paling asam tuh HI, antara HCl, HBr, HI. Paling asam tuh HI, kemudian HBr, kemudian HCl. Nah, kan ukurannya kan ukuran si F lebih kecil daripada CL, daripada BR, lebih kecil daripada I.
Selanjutnya ketiga, untuk asam okso atau yang mempunyai oksigen, punya oksigen itu atom pusatnya Z, atom pusat kita misalkan dengan Z, semakin bertambah semakin meningkat bilog Z, maka keasaman meningkat. Atau dengan kata lain, semakin banyak nih, banyak jumlah oksigen yang berikatan, kekuatan bertambah. Kekuatan asam bertambah. Ini juga pentingnya. Contohnya tuh HCl4, HCl3, HClO2 dan HClO. Ini kira-kira mana yang paling asam? Jadi kita lihat aja dari yang oksigennya paling banyak. Karena semakin banyak jumlah oksigen maka kekuatan asamnya makin meningkat. Jadi kekuatan asam meningkat. Ini biasanya sering keluar di soal-soal olim maupun soal-soal kuis dan latihan. Itu udah. Terus apa lagi? Ya, yang berpengaruh selanjutnya adalah keempat, muatan molekul atau ion. Contohnya di senyawa ini, H3PO4, H2PO4 min, HPO4 2 min. Jadi muatan molekul atau ion berpengaruh pada kemudahan molekul atau ion tersebut untuk melepaskan H+-nya. Nah, berarti berpengaruh pada kemampuannya untuk berlaku sebagai asam atau basa. Oh, di sini yang paling mudah melepaskan H+, yang si H3PO4. Karena muatannya masih netral, kemudian H2PO4 baru HPO4 2 min. Jadi urutan keasamannya yang paling asam itu yaitu H3PO4, kemudian H2PO4 min dan HPO4 2 min. Keasaman meningkat. Kalau kebasaan sebaliknya. Oke. Dan oksidasi atom pusat udah. Dan nyantar faktor resonansi. Yang kelima, faktor resonansi. Ntar berpengaruh pada asam dan basa pada senyawa organik. Coba kita review bentar dulu. Ada yang ketinggalan enggak? Teori asam basa. Oke, teori Arrhenius
melepas H+ atau H- dalam air, dari bronzolori asam melepas H+, sedangkan basa melepas OH-. Sedangkan basa asam itu donor H+, sedangkan basa aseptor H+. Kalau Lewis asam tuh aseptor elektron, sedangkan basa donor elektron. Terus kekuatan asam dan basa, perkirakan kekuatan asam dan basa asam kuat dan basa kuat ini, terus mengurutkan kekuatan antara asam kuat tersebut sama basa kuat tersebut. Ini pokoknya HNO3, H2SO4 sama HCl4 itu tuh lebih kuat daripada HCl, HBr, dan HI. Ini lebih kuat dibandingkan yang ini. Kalau berdasarkan di sini doang, HI lebih kuat daripada HBr, lebih kuat daripada HCl. Nah, di sini yang paling kuat tuh HCl4. Berdasarkan ukurannya juga bisa. Terus ini penentuan nilai keasaman dan kebasan berdasarkan Ka dan Kb yang ntar dipakai pada kesetimbangan asam dan basa. Terus yang terakhir faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan asam dan basa. Yang pertama itu ada elektronegatifan, terus ukuran, terus bilok atom pusat. Ini bilok atom pusat. Terus muatan molekul ion. Yang terakhir adalah faktor resonansi yang dipakai pada asam dan basa pada senyawa organik. Aku cek, takut ada ketinggalan. Nah, ini kita masuk dulu ke beberapa mengurutkan asam dan basa, kekuatan asam dan basa organik. Kekuatan ini juga berpengaruh terhadap elektronegatifan tadi. Contohnya ini antara CH3COOH sama ini banyak anti alkil COOH. Kira-kira mana yang lebih asam? Jadi kekuatan asamnya ini lebih asam dibandingkan yang ini. Karena semakin banyak gugus alkilnya pada suatu senyawa asam organik, itu tuh akan menurunkan sifat keasamannya atau meningkatkan sifat kebasaannya. Ini tapi pKa-nya nggak terlalu jauh beda sih. Ini Ka-nya sekitar 1,8 kali 10 min 5. Ini Ka sekitar 1,3. 1,3 kali 10 pangkat min 5. Jadi lebih asam yang ini, Ka-nya lebih besar kan. Jadi ini lebih asam dibandingkan yang gugus alkilnya yang bertambah. Terus ini untuk basa ada amina. Contohnya ada NH3 sama BR NH2, kan sama-sama basa. Tapi mana yang basanya lebih kuat? Jadi yang basanya lebih kuat yang ini, lebih kuat
Ini PKB-nya. PKB sama dengan 4,74. Sedangkan ini PKB. PKB-nya sekitar 7,61. Jadi ini lebih kuat bahasanya kan karena PKB-nya lebih kecil. Jadi disimpulkan bahwa suatu adanya elektron yang elektronegatif CBr ini dapat menurunkan kebasaan dan meningkatkan keasaman. Jadi pengaruh elektron yang pengaruh atom yang ngelek lagi elektronegatif itu meningkatkan keasaman dan menurunkan kebasaan. Ntar ngelek. Contoh lainnya, di ini mana ya contohnya? Nyari contohnya dulu. Ada di sini. Contoh lainnya di senyawa asam. Contoh di asam. Di CH3, CH2, COOH, terus CH2, ngelek COOH sama ada BR, CH3, CH2. Ini kita nol 1, nol 2, nol 3. Oke, berdasarkan ini mana yang lebih kuat kekuatan asamnya? Pasti yang paling lemah asamnya yang ini kan. Yang paling lemah yang ini karena dia tuh nggak punya elektronnya, elektronegatif. Nah, antara dua ini yang lebih kuat yang mana? Jawabannya lebih kuat yang nomor 2. Jadi urutan kekuatannya yaitu 2 lebih kuat daripada 3, lebih kuat daripada 1. Kenapa demikian? Karena adanya pengaruh substituen atom yang sangat elektronegatif. Nah, atom sangat elektronegatif itu kan COH. Atom sangat elektronegatif itu kan sifatnya menarik elektron kan. Jadi elektron di sini cenderung tertarik ke arah sini. Gambaran di kepala itunya pergerakan elektronnya cenderung tertarik ke sini sehingga kekuatan si O sama si H ini semakin lemah sehingga H-nya makin mudah keluar, makin mudah jadi H+. Karena elektronnya makin tertarik ke atom yang punya keelektronegatifan Nah, sedangkan ini atom yang punya keelektronegatifan besar itu pada posisi C beta. Nah, sehingga ini asamnya tidak sekuat yang nomor 2. Ini posisinya C alpha, C beta. Alpha, beta. Jadi itu. Baru. Nah, contoh lain. Ini sama-sama di C alpha semua. Di C alpha semua. Posisi atom yang elektronegatif. Elektronegatif itu kan sangat suka menarik elektron kan, elektronegatif. Dia menarik elektron sehingga ikatan antara O sama H jadi lemah, jadi H plusnya mudah lepas. Contoh lainnya senyawa CH3, CH2, CH3, kok CH3? CH doang deh.
CH. Ya berarti CH2. CH3, CH. Kalau di C alfa semua gimana, Kak? Nah, kalau di C alfa semua kayak gini. CH. Sebenarnya beda substituennya, tapi posisinya sama-sama di C alfa. OH. Ini BR. CH3, CH, ini CL, CO, OH. CH3, CH, I, C, O, OH. Ini ada senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3. Nah, kalau gini gimana, kan sama-sama di C alfa semua posisinya. Nah, kalau ini kita urutkan berdasarkan elektronegatifannya. Si BR lebih elektronegatif daripada CL, lebih elektronegatif daripada I kan. Karena di tabel periodik elektronegatifan itu semakin ke atas semakin besar, semakin ke kanan semakin besar kan. Di BR paling atas, jadi BR paling elektronegatif. Jadi elektron terdistribusi di BR ini makin banyak dibandingkan di CL, dibandingkan di I, sehingga OH pada senyawa satu ini lebih mudah H plusnya lepas. Ikatan antara OH ini semakin lemah, jadi H plusnya makin mudah lepas. Di urutan kekuatan keasamannya 1 lebih asam daripada 2, lebih asam daripada 3. Dan keasamannya atau pH yang ini lebih kecil daripada ini, lebih kecil daripada ini. Jadi gitu. Terus aku sedikit kelupaan tadi di teori asam basa Lewis, asam basa Brownstedt-Lowry. Itu ingat karena aku baru buka BPT Pak Rukman. Nah, di teori asam basa Brownstedt-Lowry ini kita juga kenal dengan di bawah deh, senyawa amfoter. Di senyawa amfoter itu bisa berperan sebagai asam, sebagai asam maupun basa. Ini di teori Brownstedt-Lowry. Asam basa Brownstedt-Lowry. Contohnya di BPT Pak Rukman mana ya? Contohnya senyawa H2O. Ini bisa berperan sebagai amfoter, bisa sifat sebagai amfoter. Karena di HCl, kalau direaksikan sama HCl, H2O tambah HCl. Nah, ini yang bakal menerhapuskan si HCl-nya, jadi H3O plus tambah Cl min. Ini berperan sebagai dan sebagai basa. Sedangkan di NH3 tambah NH3 jadi NH4 plus tambah OH min. Nah, di sini dia kan mendonorkan H plus kan jadi NH4 plus, NH2-nya jadi H2O-nya jadi OH min, berperan sebagai asam. Jadi H2O ini berperan sebagai asam dan basa, dia itu sebagai amfoter. Contohnya, manakah spesies yang bersifat amfoter? Mana spesies amfoter? Amfoter pada senyawa berikut. Pertama itu ada H2PO4 min HPO4 2 min, terus H3PO4 NH4 plus, nah, di antara ini mana yang bersifat amfoter? Jadi yang bersifat amfoter itu yang bisa berperan sebagai asam atau basa. Ini bisa kan bersifat amfoter? Masih bisa menerima H+, jadi H3PO4. Ini juga
juga bisa mendonorkan H+ jadi HPO4 2-. Ini juga bisa kan sebagai amfoter karena dia bisa menerima H+ jadi H2PO4-. Ini amfoter enggak? Dia jawabannya ini enggak amfoter. Tidak amfoter. Ini bukan amfoter karena nggak bisa lagi kan, nggak bisa jadi H4PO4 plus, nggak bisa kan. Ini juga bukan amfoter. Jadi amfoter itu yang H2PO4- sama HPO4 2-. Ini amfoter itu berperan sebagai asam atau basa. Oke, kita lanjut ke asam basa organik tadi. Nah, pengaruh resonansi. Nah, ini resonansi tadi. Faktor resonansi. Tentang faktor resonansi terhadap keasaman asam organik. Pengaruh resonansi. Nah, di antara senyawa ini contohnya. Contoh. Ini juga banyak keluar di soal-soal OLEM. Kalau nggak salah ini ada di soal OSP 2018 kalau nggak salah ya. Desain Provinsi 2018. Karena soal-soal OSP itu yang bikin dosen-dosen kimia ITB. Jadi soal-soal OSP itu hampir setara sama soal-soal TPB. Soal OSP OSK. Soalnya aku pernah waktu itu ngeliat soal Budia kok mirip banget sama soal OSP. Ternyata emang Budia yang bikin soalnya. Sama ini. Nah, antara dua senyawa basa organik ini, mana yang lebih basa? Jadi yang lebih basa yang ini, siklohexanamin. Namanya siklohexanamin. Kebasaan siklohexanamin itu lebih besar daripada ini namanya anilin. Karena ini kan beresonansi. Hanya resonansi pada anilin. Sehingga OH- pada anilin itu atau elektron pada anilin itu lebih sulit didonorkan. Kalau elektron berdasarkan teori Lewis, kalau H+ itu berdasarkan teori Arrhenius. Jadi elektron di sini dibandingkan di sini. Ini adanya resonansi, adanya gugus benzen yang saling beresonansi yang berikatan langsung sama NH2. Jadi elektron di anilin lebih susah didonorkan, sehingga anilin lebih asam dibanding asam siklohexanamin. Jadi siklohexanamin lebih basa dibanding anilin. Berdasarkan PKB-nya, PKB si siklohexanamin itu cuma 3,36. Jadi basa yang lumayan kuat, sedangkan PKB anilin 9,13. Nah, lain faktor resonansi, ini judulnya apa ya? Yang mempengaruhi faktor yang berpengaruh terhadap asam basa. Terhadap asam atau basa, kekuatan asam atau basa pada senyawa organik. Ada yang pertama tuh faktor resonansi. Terus yang kedua, ya selain yang ini tadi ya, selain yang ini tadi elektronegatifan, selain ini tadi ada faktor resonansi, terus atom elektronegatif, substituen atau gugus atom yang negatif. Contohnya ini tadi. Ini. Terus yang selanjutnya ada faktor sterik atau
efek induktif. Atau efek sterik. Contohnya ini. Parakloroheksanamin. Parakloroanilin. 2Cl sama ortokloroanilin. Soal yang lumayan hot, yang bisa jadi kemungkinan ini keluar. Mana yang lebih basah kira-kira? Jadi yang lebih basah itu yang pada posisi para. Jadi ini lebih basah. Kan ada efek sterik atom Cl kan? Atom Cl elektronegatif ada efek steriknya, sehingga elektron di anilin ini lebih sukar untuk didonasikan dibandingkan NH2 yang posisi para yang efek steriknya lebih kecil. Efek sterik itu efek yang terjadi antara dua atom bisa dalam satu senyawa yang dipengaruhi oleh kedua atom tersebut. Jadi antara atom ini sama atom ini saling berpengaruh, terus adanya efek sterik namanya. Ini PKB-nya sekitar 10,01, sedangkan ini PKB-nya lebih besar 11,36. Jadi ini lebih besar dibandingkan ini. Udah, jadi kurang lebih itu tentang teori asam basa. Nah, selain itu yang penting juga makin banyak PEB, maka sifat basa makin lemah. Ini masuknya ke yang tadi ya, atas X masukin ke sini. Oke, kelar tentang teori asam basa. Di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas keistimewaan asam basa. Kita lihat di PT Parukman, takut ada yang ketinggalan. Udah, materi dikit sih tentang teori asam basa. Nah, ini kekuatan relatif asam biner, makin ke kanan makin besar, makin ke bawah makin besar. Ini yang tadi kekuatan buat asam-asam biner, buat asam-asam lemah. C3 lebih rendah daripada NH3, lebih rendah daripada H2O, lebih rendah daripada HF. Sesuai kan sama urutan yang aku jelasin tadi. Nah, ini semakin besar ukurannya, maka kekuatan asamnya makin besar. Oke, kekuatan asam okso yang bertambahnya jumlah oksigen, maka kekuatan asam makin besar. Sama elektronegatifan atom pusat makin elektronegatif. Kayaknya si Cl kan lebih elektronegatif dibanding Br, elektronegatif dibandingkan I kan. Jadi kekuatan asam HClO4 lebih kuat daripada HBr4, lebih kuat daripada HiO4. Berdasarkan ukurannya, kalau ini ukurannya makin besar makin itu ya, pada asam okso makin lemah asamnya. Asam organik tadi adanya pengaruh substituen yang elektronegatif. Nah, ini contoh lainnya. Mana yang paling asam? Ini udah dijelasin tadi. Ini nggak ada. Di sini. Sabar. Jadi yang label elektronegatif yang ini kan Cl lebih elektronegatif dibandingkan Br, lebih di urutannya yaitu F dulu ya, yang B dulu, lebih asam daripada yang F, kemudian Cl, dan baru asam daripada Cl sih. Bandingkan yang A dibandingkan yang C, ya kan? Jadi aku nyari infonya.
I. Yang I PKA-nya 3,12. Sedangkan yang CL BR 2,86. Jadi si CL lebih asam daripada si I. PKA-nya 3,12. Nah, sesuai sama ini berarti paling asam tuh yang ini. F yang sangat elektronegatif dulu, yang B, kemudian baru yang A, CL, kemudian baru yang BR. Ya kan elektronegatifan tuh makin ke kanan makin besar, makin ke atas makin besar. Oke. Sama-sama Lewis mulai jelasin tadi. Udah. Saya yang penambahan oksigen. Udah kelar, nanti ada sama saya. Sekarang kita coba masuk ke soal UTS. Ini aku nemu soal UTS tahun berapa ini? Salin. Nah, UTS 2014. Besar ini. Melek. Soal yang pertama, tuliskan pasangan asam basa konjugasi tiap reaksi dan perkirakan. Nah, ini aku kelupaan. Aku jelasin di soalnya aja deh. Ada di UTS 2004, aku tadi kelupaan. Lah, yang A. Sebentar. Ngelek. Nah, oke. Aman. Dan di sini tuliskan pasangan asam basa konjugasi tiap reaksi. Perkirakan ke kemana reaksinya. Nah ini yang pertama, yang satu. Ngelek lagi. Udah. Jadi berdasarkan reaksi A1 ini yang mana yang asam, mana yang basa konjugasi. Jadi berdasarkan teori Lewis tadi kan, asam itu donor H+, sedangkan basa itu aseptor H+. Jadi di sini yang donor H+ mana? Ini kan HSO4- mendonor H+ ke HNO3. Jadi ini asam. Basa konjugasinya yang ini. Basa konjugasi. Yang ini basa konjugasi. Basa asam konjugasi. Asam konjugasi. Kalau di sini HNO3 donor hapus ke SO42- kan jadi NO3- sama SO4. Nah, terus kemudian kemana arah reaksinya? Nah, arah reaksi dari reaksi ini bisa diperkirakan berdasarkan nilai pKa-nya. Jadi, bentar. Mana? Arah reaksi. Ya nggak nemu. Jadi gini untuk memperkirakan arah reaksi. Kita lihat pada asamnya. Antara HSO4 sama bentar. Juga lupa cara memprediksikan arah reaksi. Sorry, aku ngecek buku dulu. Aku lupa, takut salah. Jelasin. Nah,
Oh, gini. Untuk memprediksikan arah reaksi, kita lihat kekuatan masing-masing asam pada kiri sama kanannya. Ini asamnya yang HSO4 kan asam di kiri, sedangkan di kanannya HNO3. Nah, kita lihat perbandingan kekuatan asamnya, lebih asam mana HSO4- daripada HNO3. Kita tahu tadi HNO3 kan asam kuat. Jadi HNO3 Ka NO3 lebih besar daripada HSO4- sehingga reaksi akan bergeser atau berlangsung ke arah kiri atau berlangsung ke kiri. Jadi gitu. Terus yang kedua, S. Yang kedua, lag lagi. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi. Lebih dikit. Nah, ini mana yang berperan sebagai asam, mana yang berperan sebagai basa. Jadi yang menurut H+ langsung saja. Yang menurut H+ ini sebagai asam. Berarti ini basa. Nah, ini jadi basa konjugasi. Ini konjugasi, ini asam konjugasi. Arah reaksinya kemana? Kita lihat sama-sama di asamnya. CH3COH sama CH3OH. Lebih asam yang CH3COH kan. Sehingga reaksi akan bergeser ke kiri. Karena ini pKa lebih kecil dibandingkan yang ini. Kita lihat yang mana yang asamnya aja. Ntar reaksi akan bergeser ke yang kurang asam untuk mempertahankan keseimbangan. Terus yang ini ini udah jelas banget sih. Berarti yang menurut hapus yang ini asam. Ini asam. Beda. Ini basa. Ini basa. NH4+. Ini asam. Asam konjugasinya. Ini basa. Kita lihat di sama-sama asam HPO4, H2PO4. H2PO4- sama NH4+. Jadi pKa deh. Ka H2PO4- lebih besar daripada NH4+. Nah, RX ke kanan. Jadi gitu. Terus yang B kita cepat aja karena waktunya dikit lagi. Nih, yang B, manakah yang lebih asam di antara kedua spesies ini? Antara ini sama ini, mana yang lebih asam kira-kira? Ini sama ini. Lebih asam yang ini. Karena ini punya rangkap yang ada rangkap 2 antara Cl dan O, sehingga ikatannya lebih stabil. Sehingga ini H+-nya bakal lebih mudah lepas. Ini kan Cl sangat elektronegatif kan. Br juga elektronegatif, tapi ini ada rangkap sehingga H+-nya lebih mudah lepas. Rangkap ini menstabilkan distribusi elektronnya. Antara ini lebih asam, jelas yang ini kan pada posisi C alfa, ini C beta. Yang atom elektronegatif tersubstitusi di C alfa lebih asam daripada yang di C beta. Antara ini sama ini, mana kira-kira? Jadi lebih asam yang ini. Karena atom pusatnya si P lebih elektronegatif dibanding Si. Jadi gitu. Nah, soal terakhir. Nih, yang asam aku lingkarin aja ya. Asam Lewis kan
Aseptor elektron, karena aseptor elektron itu berarti kemungkinan muatannya plus atau elektropositif. Di CU tuh bisa berperan sebagai aseptor elektron. Aseptor elektron, bentar. Elektron negatif itu menarik elektron kan. Pokoknya sorry kalau aku salah istilah antara elektropositif sama elektron negatif. Tapi di sini yang berperan sebagai asam Lewis adalah Cu, karena dia tuh muatannya 2 plus, dia nggak bisa mendonor elektron lagi kan, udah 8 kan, maksudnya udah ya udah 2 atau 4s2 kalau nggak salah, berapa sih? Karena muatannya 2 plus, nggak ada elektron lagi yang didonorkan, sehingga yang mendonorkan elektronnya ada di O. Jadi ini asam Lewis, yang kan ini basa Lewis, yang ungu asam, hijau basa. Soal yang ini. Terus yang ini, jadi yang asam Lewis yang BF3 karena dia nggak punya elektron lagi, dia cuma bisa aseptor elektron. Sedangkan ini yang basa, dia bisa mendonorkan elektron dari O2. Terus yang terakhir, ini yang asam jelas yang Cl-. Sorry, kenapa warna ungu? Warna hijau. Kenapa warna hijau, harusnya warna ungu. Nah ini asam, sedangkan basa yang ini basa deh, kok asam. Kan Cl dia punya elektron yang buat didonorkan Cl-. Sedangkan ini asam. Ini merupakan soal UTS 2014 yang hanya membahas tentang teori asam basa. Di UTS lainnya lebih dibahas tentang keseimbangan asam basa, tapi ini khusus tentang teori asam basa doang. Oke, karena udah kelewatan 4 menit juga, tadi kita mulainya agak telat dikit karena nunggu yang lain. Mungkin sekian dulu pertemuan pada sore hari ini. Pada mau beli siapaan buat buka puasa juga. Oke, kalau ada kesalahannya aku mohon maaf. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat pada kita semua dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Jika aku ada salah, aku mohon maaf. Aku tutupi dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ntar recordingnya aku share sama catatan juga bakal aku share di grup. Oke, makasih teman-teman semua. Selamat menunggu buka puasa setengah jam lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.